Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Supardi Akyat dari kelas SI 802, mata kuliah Financial Technology. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan daftar pustaka dan juga uji originalitas dari makalah yang saya tulis. Di sini berisi tentang sintesis akhir kajian AV device serta rekomendasi penelitian lanjutan. Jadi konklusi kajian DeFi lending yang sudah dibuat adalah yaitu satu, transisi infrastruktur AV membuktikan bahwa fungsi intermediasi finansial, lending dan borrowing itu dapat berjalan otomatis via smart contract dan juga liquidity pool, menggantikan bank tradisional namun dengan karakteristik risiko yang sepenuhnya baru. Kemudian evolusi manajemen risiko. Jadi pengembangan AV versi 3 dengan E-mode, kemudian isolation mode, supply dan borrow caps itu mengindikasikan pergeseran fokus dari decentralized finance dari sekedar pertumbuhan likuiditas dan spekulasi liar menuju proteksi aset dan efisiensi modal yang lebih presisi. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah institusionalisasi Web3, di mana masa depan AV ini sangat bergantung pada potensinya berintegrasi dengan institutional DeFi, kemudian pengadopsian stablecoin, tokenisasi aset dunia nyata atau real world asset, dan juga penggunaan AI yang transparan untuk pemantauan risiko. Selanjutnya adalah solusi dan inovasi yang disampaikan yaitu Risk Guardian, di mana di sini adalah sebuah solusi mengenai decision support system. Jadi berdasarkan masalah volatilitas dan juga kompleksitas likuidasi kajian ini itu menyimpulkan perlunya inovasi DeFi Risk Guardian, di mana ini adalah sebuah sistem cerdas yang dirancang bukan sebagai pengambil alih kontrol nasabah, jadi bukan sebagai trading bot, melainkan secara proaktif memantau health factor, mendeteksi anomali Oracle, dan juga memberikan liquidation early warning. Nah, pendekatan ini itu menyelaraskan keamanan teknis tingkat protokol seperti smart contract dengan perlindungan di tingkat konsumen akhir yang secara real time. Nah, saran untuk ekosistem industri adalah yang pertama, bagi pengembang dan juga protokol, perlu terus memperkuat keamanan audit smart contract, kemudian ketahanan Oracle multi-sumber atau multi-source Oracle, dan juga mekanisme perlindungan likuidasi. Pengelolaan risiko protokol itu harus dirancang lebih dinamis agar mampu meredam dampak volatilitas ekstrim pasar kripto yang merugikan liquidity provider dan juga borrower. Kemudian bagi pengguna dan juga regulator, ini diperlukan peningkatan literasi, khususnya literasi finansial di Web3 secara masif. Pengguna itu wajib memahami parameter teknis seperti nilai kolateral, health factor, kemudian risiko smart contract. Nah, bagi regulator, penyajian informasi risiko yang transparan ini mudah dipahami, ini juga harus dijadikan sebagai standar kepatuhan minimum bagi platform-platform decentralized finance. Selanjutnya adalah arah riset selanjutnya. Nah, fokus area penelitian pengembangan keilmuan fintech untuk ke depannya itu untuk melengkapi kajian literatur yang sudah dibuat ini, penelitian selanjutnya itu disarankan untuk melakukan satu pengujian empiris terhadap efisiensi mekanisme likuidasi AV, kemudian yang kedua adalah evaluasi kuantitatif terhadap efektivitas risk management AV V3. Kemudian yang ketiga adalah integrasi explainable AI untuk memonitoring portofolio, dan yang keempat adalah kelayakan tokenisasi RWE untuk eh, institusionalisasi decentralized finance. Kemudian daftar pustaka yang saya gunakan di sini ada AV Risk Protocol Documentation. Ini adalah dokumentasi resmi dari AV. Kemudian Blank S ini adalah Why Lean Startup Change Everything. Ini adalah sebuah artikel di Harvard Business Review. Kemudian dari Cornelis dengan judul Why DeFi Lending Evidence from AV-V2 Journal Financial Intermediation. Ini adalah yang membahas soal decentralized finance khususnya di bidang lending dan borrowing. Kemudian dari Gezi ini untuk membahas agile business model innovation. Kemudian di Kovalchuk ini untuk membahas soal anti money laundering regulatory framework. Jadi framework anti money laundering
dan juga adopsi dari decentralized finance seperti itu. Kemudian ada Lehar yang apa namanya membahas soal fragilitas dari decentralized market, kemudian Mayer yang membahas soal eh, risiko dari decentralized finance, kemudian Kin dan kawan-kawan ini membahas soal likuidasi decentralized finance, kemudian Lee ini membahas soal apa namanya challenge dan juga opportunity di dalam apa namanya decentralized finance. Selanjutnya untuk pengecekan orisinalitas artikel di sini sudah dilakukan pengecekan orisinalitas dengan 3% untuk similarity indexnya seperti yang ada di dalam gambar ini. Jadi ini adalah tahap akhir dari makalah dan sampai sini makalah sudah selesai ditulis dan siap untuk disubmit. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.